Kembali lagi di Ruang Zaki. Kali ini kita akan membahas soal pengalaman kuliah ISMA di Taiwan. Dan hari ini gue nggak sendiri, ada Miranda. Halo Miranda. Halo Mas. Taiwan, ini menarik nih karena BINUS itu bisnis lo memang punya relasi yang cukup lama dan banyak juga dengan kampus-kampus di Taiwan, terutama kampus hukum. Nah, cuma menariknya Miranda ini kan kuliah fakultas hukum, tapi kemudian mengambil major yang berbeda ya. Major apa di Taiwan sana? Secara formal saya terdaftar di Departemen Engineering Teknik di NTUST, kampus saya di Taiwan. Tapi sebenarnya kita punya kebebasan untuk pilih pilih mata kuliah yang kita mau. Jadi kemarin itu saya hanya terdaftar di satu mata kuliah dasar engineering. Kemudian sisanya saya ambil bahasa Mandarin, kemudian News English dan Intercultural Communication. Nah, gimana tuh anak hukum yang biasanya nggak suka matematika ketemu engineering? Itu gimana kira-kira ngadepin mata kuliah itu? Ini ceritanya lumayan lucu sih. Jadi awalnya itu kita tuh sekitar 23 orang yang pergi ke universitas saya. Itu kita dikasih tahu dari awal, oh ini ada 2 departemen, ada manajemen dan ada engineering. Kita harus pilih salah satunya dan di departemen yang kita pilih ini kita harus pilih satu mata kuliah seenggaknya yang terdaftar di departemen ini. Terus kayak kita banyak, walaupun kampus saya itu kampus teknik memang. National Taiwan University of Science and Technology memang. Tapi yang masuk ke sana tuh semua banyak kan yang memang jurusannya soshum. Jadi wah kita lomba-lomba semua kan, pilihnya fakultas yang manajemen. Tapi ternyata ISMA itu udah assign kita secara random aja. Ya udah ini separuh masuk ke engineering, separuh lagi masuk ke manajemen. Jadi gitu sih. Engineeringnya apa ya kalau boleh tahu? Di NTUST itu ada material engineering, terus ada teknik kimianya juga, terus ada sipil ya? 4 civil engineering juga. Nah, walaupun kita terdaftar di fakultas engineeringnya, tapi kita nggak perlu masuk ke departemen, masuk ke salah satu jurusannya ini. Jadi yang saya ambil waktu itu cuman Introduction to Engineering and Engineering Ethics. Itu hitung-hitungan atau cuma teori aja? Cuman teori untuk teori untungnya. Untungnya cuma teori. Oke. Terus tadi bahasa Mandarin ya. Ini sebelumnya Miranda emang udah fasih bahasa Mandarinnya atau baru belajar kemarin? TK, SD, SMP juga saya belajar sebenarnya. Cuman gitu. kan kalau di sekolah beda ya belajarnya. Iya. Lagian udah kayak berapa tahun udah nggak pakai semua itu ya? Itu Mas. Terus kemarin di Taiwan jadinya saya ngambil itu karena saya pikir ya pasti berguna karena Taiwan memang pakai bahasa mainnya mereka memang Mandarin dan aksaranya juga bukan aksara simplified. Jadi kalau misalnya di Indonesia itu biasa kita belajarnya aksara yang simplified, tapi di Taiwan itu masih pakai yang tradisional. Jadi practically sebenarnya apa yang saya pelajarin itu udah menguap beda semua ya? Itu ya beda semua. Jadi kemarin saya ngambil yang level 3. Tapi kalau selama kuliah itu pakai bahasa apa? Selama kuliah harusnya pakai bahasa Inggris sih Mas. Tapi ada satu mata kuliah saya kemarin News English yang harusnya News English ya Mas. Cuman karena memang ada keterbatasan anak-anak yang ngambil mata kuliah itu memang bahasa Inggrisnya masih belum advance. Jadi seiring waktu lausunya itu pelan-pelan justru convert ke bahasa Mandarin tuh waktu ngajar. Itu kendalanya gimana tuh kalau misalnya ujian juga ada ya? Ada. Final exam atau apa gitu ya. Itu gimana tuh kalau misalnya bahasa ini kan fundamental, apalagi cuma 5 bulan di sana kan. Itu gimana ngadepin ujian dengan bahasa yang nggak biasa? Dari 4 mata kuliah yang saya ambil kemarin tuh cuman mata kuliah yang bahasa Mandarin itu yang harus ujian pakai bahasa Mandarin dan memang ujiannya ujian tertulis. Sisanya itu memang cuman project Mas. Jadi ini juga yang menurut saya membedakan dia dari mungkin sistem edukasinya di Indonesia Mas. Ya. Jadi di sana itu memang mereka lebih fokusin ke sesuai dengan si tujuan dari kita belajar mata kuliahnya ini sendiri. Misalnya News English berarti kan kita nggak perlu sebenarnya ujian tertulis lalu kita mengingat apa yang kita pelajari gitu secara teori. Yang penting adalah praktek kita, bisakah kita newscasting dan bikin berita gitu. Nah itu yang memang mereka jadikan sebagai final examnya atau mid examnya. Jadi kita memang ada project untuk bikin berita, untuk arrange berita, bikin headline dan sebagainya macamnya.
untuk kendala pakai bahasa Mandarin sendiri, walaupun misal mata kuliah saya yang News English itu pakai bahasanya lama-lama tuh convert ke bahasa Mandarin. Fortunately kemarin dikit-dikit saya masih bisa ngerti. Terus ada teman juga yang bisa bahasa Mandarin, jadi untuk kayak misalnya instruksi, misal minggu depan kita ngapain, ada tugas apa gitu-gitu, itu masih nggak miss banget. Jadi bisa nanya ke temen lah kira-kira gitu ya. Kalau di sana tuh seminggu berapa kali kuliah? Tergantung sebenarnya jadwal yang kita pilih sendiri. Jadi, offline tapi kan? Iya offline. Masing-masing mata kuliah itu kalau nggak salah menawarkan sekitar 2 jadwal. Kadang-kadang dosennya bisa sama, kadang-kadang dosennya bisa beda. Kemarin saya 1 minggu itu 4 hari kuliah. 4 sampai 5 kalau nggak salah. Oh gitu ya. Itu apa selama waktu-waktu kosong itu apa yang dikerjakan Miranda? Explore negara dong Mas. Explore negara ya? Iya. Jadi keliling ke kota-kota di Taiwan itu? Atau keluar Taiwan juga? Sayangnya kemarin kita cuma ngambil visa yang single entry, jadi nggak bisa keluar Taiwan. Nggak bisa keluar Taiwan iya. Ya? Mas lihat juga tuh di Instagram tuh kan keliling ke macam-macam tempat itu ya, wisata. Apa yang menarik di Taiwan itu? Dari sisi tourism? Pemandangan alamnya sih Mas. Jadi banyak tourism destination yang di sana itu memang mereka mengedepankan wisata alamnya. Jadi kayak gunung, kemudian ada naik gunung nggak? Ada, tapi cuman yang gunung pendek aja, nggak ada yang bener-bener sampai. Kalau Mas dulu di Tunghai itu naik gunung. Jadi sama waktu itu ada beberapa profesor diundang itu, salah satu dari Thailand, perempuan. Itu luar biasa kuat banget. Kita yang laki-laki nih pada gawat juga itu naik gunung. Dan memang menarik sih alamnya itu ya. Kalau transportasi gimana di sana? Transportasi itu enak banget sih di sana Mas. Yeah. Karena banyak memang transportasi umumnya itu memang lebih dipromosikan lah. Jadi memang mayoritas orang tuh memang pakai transportasi umum, dan untuk pakai bus sendiri atau ya yang umum lah, bus gitu atau sepeda mungkin. Itu memang kita bisa bawa kemana-mana, hampir ke semua tempat gitu. Jadi memang nggak ada kendala ketika kita harus pakai transportasi umum, dan itu buat jadi jalanannya itu nggak begitu macet, nggak begitu banyak kendaraan umum, jalanan nggak begitu macet, kemudian polusinya juga nggak begitu parah. Iya. Dan di sana tuh kebanyakan merek Taiwan ya? Iya betul. Karena mereka tuh kan jajahan Jepang kan dulu kan, dan sangat anti kan dengan produk-produk Jepang itu ya. Itu malah waktu kita ke Taiwan tadinya tuh kita expect banyak produk-produk Korea misalnya, tapi ternyata kita menemukan bahwa jarang sekali ada produk-produk dari Korea, South Korea. Banyak kan tuh produk-produk semua tuh dari Jepang. Bahkan banyak toko-toko yang khusus jual barang-barang Jepang. Oh ada khusus ya? Iya. Tapi kendaraan itu memang kebanyakan Taiwan juga bikin ya? Iya. Oh gitu. Nah kira-kira di sana komunitas orang Indonesia gimana? Sempat kumpul juga ketemu? Ada komunitas orang Indonesia. Gak banyak tapi? Banyak. Oh banyak untuk juga? Organisasi besarnya aja, yang organisasi pelajar di Taiwan itu ada PPI 2 organisasi juga? besar. PPI? PPI kita nggak begitu banyak hubungan maksudnya atau kolaborasi kemarin. Paling ada beberapa kali aja ketika kita harus bikin-bikin event dan semacamnya sih Mas. Iya ya. Dan kira-kira kalau dibandingkan dengan proses di Indonesia itu, selain tadi soal project dan sebagainya, apa yang menarik di Taiwan ini? Sistem pendidikannya? Mereka satu hal yang saya juga suka itu banyak. Jadi saya rasa dosen-dosennya atau mungkin karena khusus untuk dosen-dosennya itu juga memang dari yang memang umum awam dengan mahasiswa-mahasiswa internasional mungkin. Yeah. Jadi di banyak mata kuliah, hampir semua mata kuliah yang saya ikuti itu dosen-dosennya kayak menawarkan untuk kita field trip, untuk kita terjun langsung ke lapangan. Misalnya aja di mata kuliah engineering yang saya ikutin itu mereka ada dua kali itu mereka benar-benar ngajak kita ke industri, lihat industrinya secara langsung, lihat museum tekniknya. Jadi kita bisa lihat perkembangan industri di Taiwan itu, perkembangan tekniknya itu kayak gimana.
Kemudian banyak juga mereka menghadirkan dosen-dosen tamu. Terus mata kuliah bahasa Mandarin saya misalnya, dosennya itu sebenarnya nggak punya kewajiban untuk ngajak kita field trip. Jadi memang yang pure diajarkan adalah bahasa Mandarin. Tapi ketika kuliah itu sudah selesai, kemudian kita ada supplementary week gitu, dosennya kayak inisiatif aja ngajak kita, oh ya ayo kita pergi ke museum ini, ayo kita pergi ke lihat ngunjungin historical site ini gitu. Untuk kalian supaya lebih tahu, oh ini loh budaya Taiwan, sejarah Taiwan gitu. Jadi field trip itu ya, kalau di kita itu kan kunjungan ke pengadilan lah ya. Mungkin. Tapi ini lebih variatif lagi ya. Bahkan setiap mata kuliah mencoba untuk mengakomodir ya kebutuhan untuk berinteraksi dengan kenyataan kira-kira gitu. Makasih banyak ya Miranda udah sharing soal pengalamannya di Taiwan dari ISMA ini. Sampai ketemu lagi di Ruang Zaki berikutnya.